aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo zumra'ul kiram. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa man tabi'udah wa man nasura wa ala. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazzal muttaqun amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi nazala furqan ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Sadaqallahul adzim. Pertama dan wajib kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah taufik inayahnya kepada kita semua. Semoga kita diberikan keistiqomahan di dalam ibadah dan amal soleh kita. Dan semoga keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh solhat. Dan kita selalu diberi kemudahan rezeki yang luas dan juga kesehatan. Shalawat salam semoga selalu kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, harapan kita diakui oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya fi dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sahabat Gus NTA dimanapun berada, kita telah melihat tayangan daripada Trans TV. Jadi begitu bodohnya Trans TV itu menayangkan kiai-kiai, peran kiai-kiai dan para santri. Trans TV ini tidak melihat sejarah di mana yang mempertahankan kemerdekaan dan juga merebut kemerdekaan itulah peran para kiai dan para santri. Di samping memerdekakan Indonesia, para kiai dan juga para santri ini mendidik, memberikan edukasi, mendidik anak-anak bangsa, putra-putri bumi. Maka dari itu, Trans TV ini blunder ketika menayangkan bagaimana seorang santri ta'zim kepada kiainya. Ini memang yang didapat oleh kiai. Itu ya seperti itu. Bagaimana seorang santri itu mendapatkan ilmu dari kiai, maka itu rasa akan takzimnya telah diberikan ilmu, diberikan ajaran-ajaran yang baik, akhlak karimah, diberikan ilmu bagaimana kita itu ibadah kepada Allah dan muamalah kepada manusia. Bagaimana bergaul, bagaimana menghadapi problematika di kehidupan, keluarga, dan juga bagaimana kita itu selalu diberikan tausiah, bagaimana kita itu harus bersikap ketika menghadapi persoalan-persoalan di keluarga, di masyarakat, di pekerjaan, istri, anak, dan lain sebagainya. Ini yang berperan adalah kiainya. Maka seorang santri dididik mulai dari dasar sampai dia menjadi seorang yang mampu untuk berpikir sendiri, mampu terjun di kehidupan masyarakat. Ini haknya santri untuk memberikan takdim kepada kiainya. Maka dari itu kenapa tidak klan-klan Ba'lawi saja yang disorot oleh Trans TV, yang mana klan-klan Ba'lawi ini hanya berdasarkan akan pengkultusan nenek moyangnya, pengkultusan akan patok keluarganya, tiba-tiba minta diakui. Lah itu yang seharusnya disoroti oleh Trans TV ini. Kalau seandainya itu yang disoroti, maka enggak jadi permasalahan. Jika yang disoroti ini adalah kiai, peran kiai itu sangat luar biasa. Apalagi seorang santri yang merasa dididik oleh kiainya, diberikan ajaran-ajaran yang tegak lurus, diberikan ajaran-ajaran bagaimana ubudiyah, diberikan ajaran-ajaran bagaimana kita itu harus punya sikap yang baik di hadapan masyarakat, kesabaran ketika menghadapi musibah, selalu tawakal kepada Allah, diberikan norma-norma etika di dalam pergaulan sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dan hadis. Inilah hak seorang santri untuk selalu memberikan apa yang dia miliki untuk kiainya karena merasa dididik dari kecil. Maka tayangan yang ditayangkan oleh Trans TV ini sangat menyakiti para kiai-kiai Nusantara, yang mana perannya itu sangat luar biasa. Di samping beliau, para kiai ini juga menjadi kedua orang tuanya ketika di pondok. Ketika nanti setelah pulang pun masih ada keterkaitan hubungan batin. Dan disinilah keutamaan para kiai-kiai Nusantara yang memiliki pondok. Sedangkan sampean lihat, coba ini para penyiar, para wartawan, dan juga para kru Trans TV, sampean lihat itu. Dimana ketika kita melihat suatu jamaah di majelisnya para habaib ini, mendoktrinkan ajaran-ajaran seperti itu, dawit di mana-mana, meminta hak dari jamaahnya, selalu untuk memberikan apa yang dimiliki oleh jamaahnya. Jika yang diliput ini saya rasa tidak akan menjadikan persoalan. Tapi jika yang diliput adalah para kiai yang ada di pondok, yang mana perannya di masyarakat sudah diakui oleh masyarakat, para santri-santri ini
pasti akan membela kiainya. Mari kita lihat tayangan yang ditayangkan di Trans TV tersebut. Kan ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya, mobil mewah hingga harga miliaran, sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Apa yang diberikan oleh santri kepada kiainya itu nggak sebanding dengan apa yang didapat oleh seorang santri. Kita lihat di mana etika yang dipakai oleh seorang santri ketika berhadapan dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan lingkungan masyarakat. Itu ajaran yang diajarkan oleh seorang kiai kepada santrinya. Inilah edukasi yang mana makin terdegradasi pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah formal, tetapi di pondok itu masih ada. Maka hak seorang santri kepada kiainya seperti itu, mentakdim dengan sepenuh hati. Apa yang dia berikan kepada kiainya itu tidak sebanding dengan apa yang dia dapat. Maka di sini seorang santri ketika kiainya diliput seperti itu, ditayangkan seperti itu, pasti akan menjaga marwah kiainya. Maka dari itu di Jakarta ada penolakan akan tayangan tersebut, menuntut balik agar supaya di-take down tayangan tersebut yang dilakukan oleh Himasal. Siapa itu Himasal? Himpunan Alumni Santri Lirboyo. Maka mereka berkumpul untuk membela santrinya, karena yang diberikan tidak sebanding dengan apa yang didapat. Ini kita tayangkan juga apa yang dilakukan oleh santri-santri Lirboyo tersebut, alumni-alumni Lirboyo yang tergabung dalam Himasal di seantero Indonesia Nusantara, mulai Sabang sampai Merauke. Itu ada alumninya, maka pasti akan menyatakan ketidakpuasan dan juga penolakan akan tayangan tersebut. Mari kita dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap Himpunan Alumni dan Santri Lirboyo se-Jabotabek atas tayangan Trans 7 yang merendahkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo. 1. Mengecam pihak TV Trans 7 yang menayangkan tayangan yang meremehkan kiai, meremehkan santri, dan meremehkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo yang menjadi objek dari tayangan tersebut, sebagaimana video yang telah beredar secara luas. 2. Menuntut pihak Trans 7 untuk meminta maaf secara terbuka dan tayangan tersebut dan secara khusus kepada para masyayikh pondok pesantren Lirboyo. 3. Meminta kepada Trans 7 untuk menarik tayangan tersebut dari semua platform media yang terkait dengan Trans 7. 4. Meminta kepada Trans 7 untuk menyiarkan tayangan edukasi khusus tentang pesantren, tentang kiai, dan tentang santri secara utuh tanpa dipotong-potong, baik dari sisi sejarah, sumbangsi untuk bangsa, untuk mencegah kesalahpahaman masyarakat terhadap pesantren. 4. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi oleh Trans 7, maka kami akan melangkah menuntut secara jalur hukum, baik pidana maupun perdata. Jakarta, Pengurus Himasal Wilayah Jabotabek, Ketua Umum Haji Agus Salim, Sekretaris Ustadz Muhammad Farid Firdaus SPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang terjadi, maka ada penolakan di mana-mana akan tayangan tersebut. Saya saja yang mendengarkan karena saya juga seorang santri. Saya alumni Pondok Modern Gontor dan juga alumni Lirboyo Ploso. Saya merasa tersinggung akan tayangan tersebut. Nah, ini bodohnya Trans TV, karena santri-santri Lirboyo itu ada di seantero Nusantara. Karena apa yang kita berikan itu benar-benar tidak sebanding dengan apa yang kita dapat dari para kiai kita. Inilah bodohnya Trans TV. Harusnya Trans TV itu yang ditayangkan bukan mengenai fenomena yang ada di pondok, didikan-didikan yang memang itu adalah etika yang ditanamkan oleh para kiai-kiai kita. Para masyayikh kita ini adalah meremehkan dan juga melecehkan para kiai. Kalau seandainya apa yang ditayangkan Trans TV ini adalah pendawitan yang dilakukan oleh klan Ba'alawi,
saya kira tidak akan menjadi satu persoalan. Karena apa? Privilege yang diminta oleh klan Ba'alawi dengan mengaku keturunan Nabi akhirnya ndawit di mana-mana. Kalau para santri itu memang kontribusi kiainya itu sangat nyata, tapi kalau kontribusi dari para klan Ba'alawi ini adalah ajaran kekhurafatan, maka dari itu nanti kalau menayangkan ya tayangkan itu pendawitan yang ada di klan Ba'alawi. Ini saja, semoga menjadi pelajaran bagi Trans TV. Tapi yang jelas Trans TV saya yakin akan mengambil ibarat dari ini, akan menjadi lebih pandai, dan juga saya rasa juga ada manfaatnya, karena ketika kiai-kiai Nusantara ini mulai dilecehkan oleh klan Ba'alawi, ternyata para santri tidak terima dengan itu. Ketika kiainya, pondoknya dilecehkan oleh Trans TV, maka bangkit semua santri-santri yang ada di Nusantara. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.